Shalom Jemaat GKMI Anugerah yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini Jumat 4 Juni 2021 berjudul Apa yang kita miliki dari sudut pandang Injil. Bahan bacaannya adalah Roma 12 ayatnya yang pertama. Orang yang terlihat mengasihi Tuhan bisa saja hanya memanipulasi Dia. Mereka memanipulasi Tuhan dengan menggunakan Tuhan untuk menggenapi tujuan hidup mereka. Padahal harusnya hidup merekalah yang untuk menggenapi tujuan Tuhan. Allah dijadikan sarana, bukan tujuan itu sendiri. Doa mereka adalah supaya Tuhan memberkati dan menyertai mereka, bukan supaya Tuhan menyertakan mereka di dalam rencananya sehingga mereka mampu menjadi saluran berkat. Mengapa kekeliruan serius seperti ini sering terjadi? Salah satu alasan adalah ketidaktahuan tentang kepemilikan hidup yang di dalamnya kemurahan-kemurahan Allah dinyatakan. Jika kita menyadari bahwa kita hidup oleh kemurahan Allah, tidak sulit bagi kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Itulah yang disampaikan oleh Paulus dalam teks kita hari ini. Kesadaran bahwa hidup kita hanya oleh karena kemurahan-kemurahan Allah, maka mempersembahkan hidup kepada Allah harusnya menjadi hal yang mudah. Allah memiliki kita sebab sebagai pencipta Dia berhak atas tubuh kita. Sebagai penebus Dia pun sudah membayar kita dengan hidupnya supaya kita menjadi miliknya. Kini yang kita persembahkan adalah tubuh kita. Istilah tubuh di sini sebaiknya tidak dibatasi pada bagian material, badan, atau aspek jasmania. Tubuh berarti seluruh kehidupan. Paulus membicarakan tentang totalitas kehidupan. Totalitas ini diwakili oleh tubuh, ayat 1 yaitu aspek jasmania, dan akal budi, ayat 2 aspek batinia. Lebih lanjut, seluruh kehidupan harus diberikan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Dalam hal ini Paulus tidak sedang memikirkan 3 jenis persembahan. Dia memikirkan satu persembahan dengan 3 karakteristik. Pertama, hidup. Hidup di sini bukan tentang terus-menerus hidup atau lamanya hidup, melainkan hidup yang sudah dihidupkan oleh Kristus atau kualitas hidup. Kedua, kudus. Makna kudus di sini berarti dipisahkan dari sekaligus dipisahkan untuk. Dua-duanya harus ada. Ini ibarat 2 sisi dari satu koin uang. Penerapan praktisnya, tidak ada gunanya apabila seseorang hanya menjauhi dunia tetapi hidup untuk diri sendiri. Begitu pula tidak ada gunanya apabila seseorang memberikan diri bagi Allah tetapi masih ingin mencemarkan dirinya dengan hal-hal duniawi. Yang ketiga, berkenan. Hidup dan kudus merujuk pada kualitas korban, sedangkan berkenan merupakan hasilnya. Jikalau kita memberi korban yang hidup dan kudus, hasilnya hal tersebut akan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita belajar untuk berprinsip bahwa menyenangkan Allah seharusnya menjadi hal yang paling menyenangkan bagi orang percaya. Kita menyadari untuk apa kita hidup. Kita mengetahui siapa pemilik hidup kita yang sebenarnya. Tak kala tujuan ini kita kembalikan kepada Sang Empunya kehidupan, kita sudah menggenapi tujuan keberadaan kita yang sebenarnya. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami memahami bahwa keseluruhan apa yang kami miliki adalah milik-Mu, dan pakailah kami sesuai dengan tujuan dan maksud-Mu. Dan kami dengan penuh kerelaan kami mewujud nyatakannya dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.